bangsa, janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa, janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Halo, selamat pagi, sahabat Museum Geologi dari SDN Tarigu Cianjur. Dan selamat pagi juga kepada Ibu Guru yang sudah hadir juga bersama dengan sahabat Museum Geologi dari SDN Tarigu Cianjur semuanya di sekolah ya. Senang sekali, perkenalkan saya Selena. Selena adalah singkatan dari tagline Museum Geologi, yaitu Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Dan kita akan melakukan virtual tour di Museum Geologi. Selamat datang semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai virtual tournya, terlebih dahulu Selena ingin mengingatkan sahabat Museum Geologi semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatannya dengan tetap menggunakan masker. Lalu juga jangan lupa tetap mencuci tangan jika sudah melakukan kegiatan ya. Kemudian juga tetap menjaga jarak dan mengurangi mobilitasnya. Juga jangan lupa untuk apa ya? Ya banyak lah ya. Itu namanya sahabat Museum Geologi. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Museum Geologi seperti sosialisasi bidang kegeologian, pameran, lalu ada collection talk, juga ada virtual tour seperti yang saat ini sedang berlangsung, dan juga kita ada kegiatan pojok kolaborasi. Kemudian sesaat lagi, sebentar lagi nih, dalam rangka mengisi waktu liburan sekolah, biasanya Museum Geologi menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar yang khusus nih untuk sahabat kecil yang tetap setia mengikuti kegiatan Museum Geologi ya. Dan kegiatan-kegiatan Museum Geologi tersebut dapat sahabat Museum Geologi dapatkan informasinya melalui medsos Museum Geologi seperti Facebooknya yaitu sahabat Museum Geologi, lalu Instagramnya yaitu Geomuze, dan YouTube channel Museum Geologi adalah Museum Geologi. Kita juga punya website ya. Sahabat Museum Geologi bisa juga mengakses informasi mengenai Museum Geologi, apa saja informasinya, isinya di Museum Geologi ini melalui websitenya yaitu museum.geologi.esdm.go.id. Dan untuk sahabat Museum Geologi yang ingin berkunjung ke Museum Geologi, harus reservasi terlebih dahulu, jangan lupa. Dan untuk kontak nomor reservasinya bisa dilihat melalui akun Instagram Museum Geologi yaitu di Geomuze. Untuk nomornya nih saya kasih tahu yaitu 0811 888 0
1928. Wow, ini nomor cantik ya. Belakangnya 1928 itu sesuai dengan tahun berdirinya Museum Geologi ini. Oke, sahabat Museum Geologi, Selena kali ini ditemani oleh dua pemandu cantik kali ini pagi ini. Dan semua pemandu Museum Geologi memang cantik ya. Oke, untuk pemandunya kita langsung panggil aja ya. Yuk, silakan sini. Kak Asri dan Kak Isti. Nah, ini lagi main kakak pawan ya. Ya, kita buka dulu ya. Oke, Kak Isti dan Kak Asri, silakan disapa dulu sahabat Museum Geologinya. Siapa dulu nih? Dulu ya. Oke. Halo adik-adik dari SDN Tarigu Cianjur. Perkenalkan, saya namanya adalah Kak Isti. Aku menemani adik-adik di salah satu ruang peragaan hari ini. Oke. Selesai. Oke adik-adik, selamat pagi. Saya Asri, nanti menemani adik-adik di ruang sejarah kehidupan. Ya, dadah. Oke, jadi kita nanti akan ditemani oleh dua orang pemandu, kakak-kakak pemandu yang akan menjelaskan apa saja isi dari Museum Geologi. Dan selama berlangsungnya kegiatan virtual tour ini, sahabat Museum Geologi terus stay tune ya, terus simak dan didengarkan. Jangan sampai ada yang ngelamun ya, karena nanti Museum Geologi akan bagi-bagi hadiah. Kita akan membagikan door prize ya. Betul. Kita akan memberikan kuis. Nanti bagi yang bisa menjawab kuis yang diberikan oleh Kak Isti dan Kak Asri, silakan nanti minta bantuan Bapak Guru atau Ibu Gurunya yang bertugas pagi ini menjadi operator untuk menuliskan jawabannya melalui kolom chat room-nya ya. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya juga. Jadi nanti akan mendapatkan door prize dari Museum Geologi. Oke. Asik. Iya, jadi Nah, adik-adiknya harus menyimak ya. Nanti kuisnya yang kita jelaskan akan keluar. Kalau yang ada pertanyaan juga, kalau yang nggak jelas nih penjelasan dari Kak Isti sama Kak Asri, boleh langsung ditanyakan ya. Iya, tanya aja adik-adik. Boleh maju, interaktif juga boleh ya. Nanti ke Bapak Ibu gurunya, Bu, Pak, saya mau tanya. Boleh, nanti raise hand di sana di Zoom-nya ya. Oke, sahabat Museum Geologi, itu dia ya. Jadi jangan lupa terus disimak ya. Oke, sekarang kita langsung mulai dari ruang apa dulu nih? Dari ruangan Geologi Indonesia ya. Geologi Indonesia dulu. Kalau gitu berarti Kak Asri harus menghilang dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke Kak Asri ya. Ya udah yuk, Kak Isti sekarang ajakin sahabat Museum Geologi dari SDN Tarigu Cianjur jalan-jalan. Kita mulai. Ya mau. Sekalian Tepuk tangan. sebelum kita Lupa. Geologi Indonesia, kita tepuk MG dulu dong. Adik-adik yang di sana juga bisa ikutan tepuk MG ya, biar lebih semangat di pagi hari ini yang cerah sekali. Iya bener banget, udah beberapa hari ini nggak hujan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sana jemur Kak Isti. Cerah banget. Sahabat Museum Geologi sekarang kita tepuk MG. Caranya Tepuk MG itu apa sih Kak Isti sebelumnya? tepuk MG itu adalah MG. Nah, adik-adik, MG itu adalah singkatan dari Museum Geologi. Nah, kita tepuk MG menggunakan bahasa isyarat. Jadi nanti gini, tepuk MG, prok prok prok, M. Ini M ya, bahasa isyaratnya M seperti ini. M, prok prok prok, G, prok prok prok, museum geologi. Jadi museumnya kayak bentuk rumah nih. Museum geologi. Ini bumi ya, geologi. Gitu. Oke, kita coba ya. Adik-adik di sana boleh ikutan, ayo. Adik-adik, Bapak Ibu guru juga boleh ikutan Boleh, ya. biar tetap lebih semangat ya. Oke, kita mulai Kak Isti. Oke. Tepuk MG. M, G, museum geologi. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Semuanya pada ikutin nggak nih? Ayo semuanya ikutin. Ayo. Oke, kita mulai sekali lagi ya. Tepuk MG. M, G, museum geologi. Oke, keren banget. Udah bisa ada Kak Asri. Yuk, Kak Isti Ini samping boy. langsung hilang. Oke, Kak Isti sekarang kita mulai. Yuk, kita masuk ke ruangan Ruang Geologi Indonesia. Nah, sep. Nah, ini adalah ruangan Geologi Indonesia, yaitu ruangan pertama ya yang bisa dikunjungi. Jadi Silakan, adik-adik, kita Museum Geologi ini sekarang itu memiliki alur kunjungan Museum Geologi. Ruangan pertama adalah ruangan Geologi Indonesia, seperti ini. Ini dia. Nah, ini adalah ruangan Geologi Indonesia.
Ketika adik-adik masuk ke sini, adik-adik pasti akan langsung disambut oleh global. Bukan oleh Kaisti. Bukan Biasanya dong. Kaisti kan suka berdiri di depan menyambut. Silakan adik-adik Selamat datang, gitu gitu ya. ya. Lanjut lagi yuk. Oke, tapi sebelum menjelaskan tentang global, kelihatan nggak deh? Sebelum menjelaskan tentang global, kita lihat dulu ya sisi sebelah kiri. Nah, sisi sebelah kiri ini adik-adik bisa lihat di sini ada dom besar. Dom besar itu kayak layar besar. Ini agak-agak melengkung-melengkung gitu ya. Ini informasinya tentang terbentuknya tata surya termasuk planet bumi menurut teori hipotesa nebula atau pemadatan gas. Boleh dinyalain nggak sih? Eh, boleh aja sih, cuma Sekilas ya. sekilas aja ya. Nanti kalau suaranya menggelegar gimana? Kaget Oh, nggak? baik. Hanya Jangan nanti ya, adik-adik takut boleh menggelegar langsung ya. aja. Pokoknya nanti ini adik-adik kalau ke sini langsung nanti bisa melihat ya, film tentang terbentuknya tata surya termasuk planet bumi. Jadi adik-adik kita bisa ngelihat juga nih ada informasinya di sini. Jadi kalau filmnya nggak sempat lihat dari awal, nah bisa langsung melihat informasinya di sini. Jadi tata surya kita ini terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu loh adik-adik. Dulu sebelum jadi planet-planet, terus sebelum ada matahari, dulu itu berupa kabut atau gas yang padat, panas, dan berputar pada porosnya. Nah, seperti yang bisa dilihat nih di monitor ya, itu kan masih berupa kabut, nanti dia berputar, 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 putarannya semakin lama semakin cepat. Kemudian yang di tengah itu memadat menjadi inti dari tata surya kita, yaitu matahari. Sedangkan yang keluar dari porosnya itu membentuk planet-planet seperti saat ini, gitu adik-adik. Nah, kalau diibaratkan nih ya, kalau adik-adik pernah bikin teh manis, ayo siapa yang pernah bikin teh manis? Bikinnya susu, Kaisti. Ya, kalau susu makan kelihatan. Kalau nanti boleh dicoba deh pulang sekolah boleh dicoba ini. Kita bikin teh manis ya, ya tapi yang gelasnya yang transparan gitu, Selena. Terus Gelasnya transparan, kalau kopi boleh nggak? nggak akan Oh, nggak kelihatan. akan Jadi kelihatan. bagusnya sih teh ya, kelihatan kan Tadi kalau katanya teh. gula. Ya tehnya tuh dikasih gula kan, kasih gula putih. Kita aduk nih adik-adik kan dia berputar tuh berputar. Kita aduk lagi semakin cepat, putarannya semakin cepat juga nih. Nah yang di tengah itu nanti membentuk inti dari tata surya kita yaitu matahari yang keluar dari porosnya itu membentuk planet-planet gitu Oh, ilustrasinya. seperti itu ya analoginya. Jadi bagian tengahnya jadi pusatnya ya. Iya betul, jadi pusatnya yang keluar itu nanti jadi planet pada saat Planet. ini. Oke. Terus kayak sini Selena lihat di gambar nih, ini kok kayak ada hujan meteor kayak gini, terus kayak Nah, ada lautan api. iya Itu apa betul. sih? Jadi ketika bumi sudah terbentuk nih ya, planet-planet sudah terbentuk termasuk planet bumi, belum bisa dihidupi nih. Masih Ditinggali. panas, belum bisa ditinggali. Nah, seperti ini, keadaannya seperti ini, belum ada air, masih panas sekali nih buminya ya, belum ada kehidupan. Lalu kehidupan itu mulai muncul sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, itu baru mulai muncul. Nah, awalnya kan seperti ini buminya masih pijar nih, masih panas. Kemudian mulai mekrak-kraknya mulai terbentuk ya, mulai memadat kayak gitu. Kemudian bagian permukaan bumi juga yang memadatnya semakin luas nih, semakin luas bisa dilihat lagi. Nah, lalu mulai mendingin nih, udah mulai ada hujan. Hujan dari mana sih? Kalau dulu sekarang kan kita belajar hujan itu kan dari air laut ya. Kalau ini dulu karena adanya air hujan itu tertutupin kan, jadi ketika panas itu kan ada gas-gas atau uap-uap yang keluar dari gunung api itu keluar, kemudian menutupi, jadi yang di bawahnya menjadi dingin, lalu yang di atas juga itu ada suhunya jadi dingin, jadi turunlah air hujan kayak gitu. Iya. Sampai sekarang nih dan siap huni sampai sekarang ya. Oh, jadi dulunya bumi kita yang berwarna biru yang sangat cantik ini, padahal dulunya itu pernah jadi bola api ya. Wah, Betul. luar biasa. Kok Kak Isti bisa tahu? Keren banget dengan belajar geologi kita jadi tahu ya. Oke, Betul. selanjutnya Kak Isti apalagi yang mau ditunjukkan Nah, tentang musim geologi? sekarang kita lihat nih bumi. Adik-adik mungkin di sekolahnya ada globe ya. Nah, di sini nanti kalau berkunjung ada globenya yang besar sekali. Kalau bumi kita dipotong, ini seperti ini. Dalamnya kali buah apel yang dipotong. Nah, ini ada lapisan-lapisannya. Lapisan yang terluar dari planet bumi adalah kerak, namanya adalah kerak bumi. Ini ya. Nah, ini ya, yang di luar ini ya. Kita tinggal di luar ya, bukan di dalamnya. Nah, ini adalah kerak bumi. Kemudian lapisan yang tengah ini ada selubung atau mantel bumi.
Wah, ini Nah, tebal sekali. iya, ini tebal sekali. Kalau yang paling tipis itu tadi yang di luar ya, kerak bumi. Yang paling dalam adalah inti bumi. Inti bumi. Nah, inti bumi yang ada di tengah itu. Jadi adik-adik kalau diilustrasikan lagi ya, bumi itu seperti telur. Seperti telur. Ya, mungkin isinya ya, bukan bentuknya ya. Bukan Kalau bentuknya bentuknya. berbeda. Kalau telur kan agak tipis. Heeh. Kalau ini kan bulat ya. Kalau jadi ilustrasinya itu cuma hanya bagian dalamnya Bagian-bagiannya. ya. Iya. Jadi kerak bumi itu seperti kulit telur, yang selubung atau mantel bumi ini seperti putih telurnya, Putih telur. dan yang di dalam itu seperti kuning telurnya. Iya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi ilustrasinya telur yang belum dimasak ya. Ya, betul. Kayak Yaudah, gini. yuk, bukan telur ceplok gitu maksudnya. Jadi Siap sekarang makan. kelihatannya nih sahabat museum geologi, di sini ada yang menarik, ada batu yang berbeda dari yang lainnya. Kalau yang Betul. lainnya kan disimpan di pinggir-pinggir, ini ada di tengah. Di tengah. Ini spesial banget deh batunya. Ini batu apa sih Kak Isti? Ini adalah meteorit atau batuan dari luar angkasa. Jadi adik-adik yang mau lihat batuan dari luar angkasa, nggak usah jauh-jauh keluar angkasa ya. Mahal, jauh. Cukup ke Museum Geologi dengan harga Rp2.000 saja. Iya, harganya banget. Adik-adik dan guru-guru juga bisa melihat Batu dari luar batu dari luar angkasa ini. Semua asli loh. asli ya. Asli batu-batuan yang ada di Museum Geologi semuanya asli, kecuali untuk fosil itu ada replika. Ada replika kan ada alasannya ya. Iya, Nggak betul. semuanya replika. Betul. Nah, ini adalah meteorit. Nah, adik-adik harus bisa membedakan antara kata meteor dan meteorit. Apa tuh Kak Isti perbedaannya? Bedanya, kalau meteor ini adalah batuan luar angkasa yang masuk ke dalam permukaan bumi. Seperti ini. Meteorit. 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 Kalau meteor itu hanya lewat, jadi nggak masuk nih. Yang hanya lewat disebutnya meteor. Jadi hujan meteor. Di atmosfer. Hujan meteor itu jadi si meteornya nggak masuk ke dalam permukaan bumi, jadi cuma lewat aja. Kalau meteorit itu yang masuk ke dalam permukaan bumi. Oh, jadi kalau meteorit itu hujan meteorit berarti meteoritnya sampai ya? Iya, masuk ke dalam permukaan bumi. Jadi batuan luar angkasa yang masuk ke dalam planet bumi disebutnya dengan nama meteorit. Ingat ya, meteorit yang masuk ke dalam permukaan bumi, meteor itu yang hanya lewat planet bumi. Yang terbakar ya. Pokoknya nggak sampai jatuh nggak sampai ke permukaan bumi. Iya. Nah, ya sahabat museum geologi sebentar Kak Isti. Oke. Ini saya mau ingetin dulu sahabat museum geologi, kalau yang punya pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat room-nya ya. Sertakan nama dan juga kelasnya. Nanti minta bantuan sama Bapak dan Ibu gurunya yang sekarang sedang bertugas jadi operator. Kok Selena ada yang menarik juga nih perhatian Selena nih. Ada beberapa jenis meteorit ya kayaknya. Iya, ya. betul. Jadi meteorit ada 3 jenis nih adik-adik. Ada meteorit batu, contohnya yang ada di sini. Ini meteorit batu yang ditemukan di Jati Pengilon, Madiun, Jawa Timur. Yang kedua adalah meteorit besi. Itu batu ya, yang ini besi. Jenis meteorit besi yang ditemukan di Namibia, Afrika. Jadi sesuai dengan namanya Namibia itu lokasi penemuannya di Namibia, Afrika. Ini adalah potongan dari meteorit terbesar nih yang ada di dunia. Namanya adalah meteorit Hobak. Nah, ini. Jadi Hobak itu ditemukan di Namibia, potongannya diambil ke sini. Namanya adalah meteorit Namibia. Ini jenis dari meteorit besi. Satu lagi ada meteorit campuran nih. Campuran nih, ada meteorit campuran. Meteorit campuran ini jadi besinya ada, batunya ada. Jadi dalam satu meteorit ini ada besi dan batu. Sebenarnya bahayanya itu yang besinya loh. Kalau batu kan bisa hancur ya. Kalau besi kan agak susah ya. Agak susah ininya. Tapi sama-sama bahaya sih. Apalagi kalau terkena makhluk hidup itu bisa langsung menyebabkan kematian. Oke deh, ternyata banyak ya jenis dari meteorit itu. Dan saya baru tahu juga nih, ternyata besi bukan cuma ada di rumah kita aja ya, sahabat museum geologi ya. Ternyata besi juga ada di luar angkasa. Sungguh luar biasa. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke corner berikutnya, sahabat museum geologi ya. Oke, sekarang kita masuk ke corner pergerakan lempeng atau tenaga tektonik. Sebelah sini. Sebelah sini. Yuk, di sini Ini ada apa sih? Ya, ini tentang pergerakan lempeng yang ada di planet bumi nih. Jadi lempeng atau kerak biasanya kita sebut ya. Adik-adik sekarang lagi berdiri, lagi duduk, itu di atas kerak nih, adik-adik. Jadi kerak bumi sini kita ya. Kerak bumi nih. Jadi kerak ada 2 jenis ya, ada kerak samudra. Yang ini samudra, ada kerak benua nih.
Jadi kedua kerak ini bergeraknya 7 sampai 11 cm per tahun. Jadi sangat lambat sekali. Kalau terlalu cepat itu bisa menyebabkan gempa bumi adik-adik nih. Nah, apabila kedua kerak ini, kerak samudra dan kerak benua itu bertemu nih adik-adik, ketemu bertabrakan seperti ini. Salah satunya nih Kaisi bilangnya kalah ya, biar lebih gampang ya. Ada yang kalah nih, lalu yang kalahnya masuk nih ke dalam sini nih, ke dalam perut bumi. Udah masuk ke dalam perut bumi, dia karena panas di perut bumi, lalu meleleh si kerak yang sininya, yang masuk ini, yang menunjamnya, meleleh, dia mencari celah ke atas, terus ke atas, terus ke atas, nanti dia bisa membentuk gunung api. Mau di laut terjadinya atau di darat, itu bisa menyebabkan gunung api. Oh, nah ini Kak Isi udah mulai terbentuk nih dapur Nah, magma. ya, dapur magma sudah mulai terbentuk nih. Jadi batuan yang mencair akan menjadi magma ya. Iya betul. Nah, ini kan meletus tuh, meletus terus. Jadi menumpuk, jadi membentuk gunung api. Itu pun sama yang terjadi, yang ini di darat, yang ini di laut ya. Nah, kalau yang ini apa nih Kak Isi? Nah, ini adalah pergerakan lempeng nih, yang ini. Ada yang lempengnya kan, ada yang ke sini, menujamnya ke sini, ada yang ke sini juga. Nah, ini saling menjauh ya. Ya, ini ada yang menjauh. Tapi ini kalau kedua lempengnya adalah lempeng benua dan lempeng samudera, pasti membentuknya gunung api. Lalu yang ini nih, yang berputar ini disebutnya adalah arus konveksi. Oke. Jadi ini harus selalu berputar. Kalau tidak berputar nanti bisa menyebabkan kiamat. Waduh. Paham ya? Jadi ini ada arus karena saking panasnya di dalam perut bumi itu ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi sahabat Museum Geologi, kita lihat mineral ya. Oh, boleh. Di sini ternyata di Museum Geologi ini batuannya tidak hanya berwarna hitam dan abu-abu saja Betul. sahabat Museum Geologi, juga ada batuan yang warna-warni seperti Warna-warni ini, sangat seperti ini. indah dan Ya cantik. betul. Kita sebutnya adalah mineral. Jadi adik-adik, mineral itu adalah bahan padat yang terbentuk secara alami, tersusun oleh satu unsur ataupun lebih. Jadi warnanya indah-indah ya, cantik-cantik sekali nih. Karena ini bisa diolah, bisa digunakan untuk dijadikan perhiasan apabila kekuatannya di atas rata-rata lah. Oke. Gitu nih. Warnanya beda-beda ya. Itu tergantung pada mineral yang ada di dalam tanah. Misalnya warnanya ungu nih, seperti yang ini nih, yang ada di sini nih. Warnanya ungu. Ini biasanya terkotori oleh besi. Nah, yang adik-adik lihat nih di layar monitor, ini disebutnya geode. Jadi geode itu adalah rumah mineral. Jadi mineralnya ada di dalam batu nih. Jadi batunya berongga ya. Batunya berongga kayak gitu. Cantik kan? Yuk sekarang kita lanjut lagi Kak Isti. Nah, sahabat Museum Geologi tadi udah lihat mineral ya, yang juga biasa digunakan untuk Perhiasan. Sekarang kita lanjut lagi lihat gunung api Kak Istri. Boleh. Kak Istri. Istri dong. Perempuan. Kita lanjut ke pagar gunung api. Nah, tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Kak Isti ya, bagaimana proses terbentuknya gunung api. Sekarang jadi sahabat Museum Geologi sudah paham kan, kenapa gunung gede itu kok tiba-tiba ada, apa bedanya sama bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itulah tadi kalau gunung api itu yang punya dapur magma. Ya, betul. Untuk lebih lanjut, lebih detail tentang gunung api, silakan Kak Isti. Oke. Boleh di sini nih, adik-adik. Karena Indonesia ini banyak sekali gunung api, jadi jangan aneh ya. Kenapa sih di Indonesia banyak gunung api? Kenapa sih di Indonesia banyak bencana alam? Karena Indonesia ini terbentuk dari 3 lempeng besar. Boleh dilihat dari sini ya. Yaitu lempeng Eurasia nih dari bawah. Maaf, Eurasia dari sebelah sana ya. Eurasia dari atas sebelah kiri. Lempeng Pasifik dari sebelah, dan lempeng Indo-Australia dari atas ke bawah. Jadi Kak Isti ngulang sendiri ya. Di atas, tapi dia ngaku. Nah, itu kan banyak gunung apinya. Ada berapa ya jumlah gunung api di Indonesia? Ada 129 gunung api nih adik-adik. Maaf, 127 gunung api. Nah, yang segitiga merah ini adalah gunung-gunung api yang ada di Indonesia nih, memanjang dari Pulau Sumatera, kemudian ke Jawa. Tapi ada satu pulau yang tidak ada gunung api, makanya dianggap sebagai pulau paling stabil di Indonesia. Ayo, namanya apa pulaunya?
yang katanya nanti bakalan jadi IKN. Wah, sampai musim masih udah tahu nih. Nih, guru-guru juga pasti tahu. Ayo, yang jadi IKN-nya apa? Ada Itu adalah Pulau Kalimantan. Kalimantan. Nah, ya, ini Pulau Kalimantan dianggap sebagai pulau paling stabil di Indonesia karena jauh dari pergerakan lempeng dan tidak adanya gunung api. Oke, Gitu. pantesan mau pindah. Tapi nanti kalau kebakaran hutan gimana? Nah, itu Rindika itu. Mudahnya jangan ngompori. Ya selanjutnya, yuk kita lanjut. Yuk, selanjutnya. Nah, Indonesia kan tadi memiliki 127 nih, Iya. Selena ini. Adik-adik ya, adik-adik. Ada 127. Tapi hanya ada 4 gunung api yang menjadi fenomenal di Indonesia. Apa aja sih? Apa aja ya? Ada di corner belah sana ya. Betul. Yuk, Tapi yuk, sebelumnya yuk. kita lihat dulu ini Oh, penambangan gunung api. oke, penambang gunung api kita lihat dulu. Nah, Sebelah sahabat sini. musim lagi mungkin ya cuma ngeliat gunung gede dari keindahannya aja ya, warna biru, warna hijau yang cantik dari kejauhan. Tapi di dalamnya nih ada apa nih Kak Isti? Nah, ada dapur magma. Kayak tenggorokan ya. Ya, ada dapur magma. Kemudian juga nanti ada yang ke samping, ke samping, ke samping. Itu ada macam-macam lagi namanya. Ada lubang, lubang samping. Kalau yang ke samping-samping kayak gini ya. Nah, ke sini ini ada lubang samping. Jadi kan nggak ada nggak semuanya naik ke atas kan. Ada yang rekahan-rekahan, ada yang ke sini. Jadi menyebar kayak gitu. Ini dapur magma nanti dia ke atas. Serot. Nah, gitu. Iya. Jadi makanya ya, kenapa kalau tanda-tanda gunung api mau meletus nih, biasanya suka ada gempa dulu ya. Ya, betul. Ada tanda-tandanya. Magmanya. Jadi adik-adik jangan khawatir kalau gempa bumi itu maaf, kalau gempa bumi tidak bisa diprediksi adik-adik, tapi kalau gunung api itu setiap gunung api pasti ada pos pengamat gunung api. Jadi yang melihat nanti ada tanda-tandanya nih. Namanya adalah seismograf. Itu adalah hasil. Jadi kalau gempa buminya makin hebat berarti siap-siap nih bakalan ada letusan. Getarannya kan hebat gitu. Asalnya biasa aja, getarannya hebat, gempa buminya. Nah, itu bisa jadi salah satu gunungnya itu akan meletus. Ya, tadi alatnya adalah seismograf. Kalau hasilnya nih, kalau seismograf kan ada hasilnya ya. Di kertas itu namanya adalah seismogram. Ya, seismograf itu adalah mesinnya. Kalau yang kertasnya atau hasilnya namanya adalah seismogram. Nah, nanti dapur magma itu adalah gunung api, cairan merah di dalam perut bumi. Kalau udah keluar, udah meletus nih keluar lalu meleleh ke sini disebutnya lava. Nanti kalau si lava ini terkena partikel lain, misalnya air hujan itu disebutnya lahar. Oke. Jadi harus dibedakan ya. Sekali lagi adik-adik, magma itu adalah cairan merah di dalam perut bumi yang sudah keluar dari gunung api disebutnya lava, yang terkena partikel lain disebutnya adalah lahar. Gitu bedanya ya. Dan ini nih Kak Isti, saya juga mau nambahin dia kalau misalkan lagi bobo nih gunung Bobo. apinya, iya. Di dapur magmanya itu ini ya apa magmanya itu agak-agak keras tapi masih lunak mungkin Ya, ya. betul. Nah, dia kalau udah mau memuntahkan isi dari gunung apinya ini udah mau meletus nih biasanya dia magmanya itu akan ke atas ya Betul. karena ada tekanan negas dari bawah dia lalu ke dia ke atas. atas. Nah, biasanya makanya muncul gempa itu ya si batu-batunya brrrr gitu ya. Iya. Karena batu-batunya yang tadinya ini udah agak-agak membeku itu mengeras itu jadi apa sih jadi kedorong ya jadi menimbulkan getaran dan gempa bumi gitu ya. Iya, betul sekali Selena. Tadi Kak Isti mau nunjukin Gunung-gunung fenomenal. ya, betul. Ada gunung-gunung api fenomenal nih. Oh, dilihat dulu ini aliran lavanya ya. Kak Isti bilang lava ya? Ya, Lava itu cair ya? cair. Kalau udah terkena udara dia bisa langsung membeku. Nah, seperti ini nih. Jadi lava yang ada di sini sudah beku nih. Ya aslinya sih cair ya, tapi kalau ada lava jangan dipegang dong ya, karena itu sangat berbahaya. Terus Sobat Musim Yogi bisa kelihatan kan ada aliran-alirannya ya, bekas alirannya ya. Aliran itu ini ya, aliran ya, bukan mati lampu ya. Ngajepret. Yuk lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke gunung api fenomenal. Ada apa Di aja, Kak Indonesia. Isti? Ada 4 ya. Yang pertama adalah Gunung Merapi. Ayo, siapa yang tahu Gunung Merapi? Gunung Merapi itu ada di Yogyakarta nih adik-adik. Gunung Merapi disebut sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Karena sampai saat ini Merapi itu masih aktif dan mengeluarkan lava ataupun mengeluarkan gas-gas ya. Yuk lanjut. Kemudian ada juga Krakatau. Krakatau ini adanya di
Selat Sunda nih. Jadi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu ada Selat Sunda namanya. Ini ada Gunung Krakatau yang meletus hebat itu tahun 1883 ya. Tahun itu 1883, bukan adzan maghrib ya. Ini 1883 itu tahun. Dan ini juga saking hebatnya letusannya, ini 30.000 kali letusannya itu lebih hebat dari letusan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oke, selanjutnya ada gunung api apa lagi? Kemudian ada Tambora nih, Tambora. Ini dianggap juga sebagai Pompei dari Timur yang meletus hebat tahun 1815. Disebut Pompei dari Timur ini karena dia menutup atau menimbun atau mengubur 3 kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat, dan Kerajaan Sanggar. Saking dahsyatnya ya. Saking letusannya dahsyatnya, ya. betul. Makanya disebut sebagai Pompei dari Timur. Terakhir, yang paling hebat ini adalah Gunung Toba. Kalau adik-adik pernah mendengar Danau Toba, nah ini dulunya Danau Toba itu adalah kaldera atau kawahnya. Kawahnya Jadi? luas ya, luas dari Gunung Toba. Oh, jadi dulunya Danau Toba itu adalah sebuah Sebuah gunung api purba purba yang raksasa yang meletus hebat itu 75.000 tahun yang lalu. Oke, yuk kita lanjut kayak sih. Kita diburu-buru waktu juga nih sahabat museum Oke. geologi. Sebetulnya untuk koleksi museum geologi ini sangat banyak sekali. Tapi kita harus kunjungi dulu di belakang sana ya. Ada batuan yang sangat indah dan cantik berukuran cukup besar. Ini batu ya. Iya, saya cantik itu pas petang. Iya, kita udah kesana pengen nunjukin nih sama sahabat museum geologi ya. Oke, Jalannya ikuti gini ya. kita ke ruang keanekaragaman batuan ya. Kalau Betul. ini maksudnya tuh nggak bosan tadi maksudnya. Tadi kan kalau gini kan jalannya ke depan, Iya. saya Bener-bener jadi gini ya. Oke, ini dia. ini dia. Ini apa sih Kak Isti? Ini adalah kristal ametis. Wow, kristal cantik ametis. sekali ya. Sama ya kayak yang tadi, ini bisa diolah untuk dijadikan perhiasan. Kristal ametis atau bahasa Jawanya adalah batu kecubung. Nah, Cebong ya. bukan kecebong dong, kecubung. Nah, kalau kecubung ini bisa dijadikan perhiasan, yang ada di sini ditemukan di Solok, Sumatera Barat. Jadi ini terbentuk secara alami nih. Betul. Dari kucing-kucing gini. Warnanya juga warnanya ungu dia karena terpatuli oleh besi. Oh, jadi ini karena dekatan sama unsur besi di alam ya. Betul. Bisa karena warna ungu. Ini beratnya sekitar 800 kg nih beratnya. Jadi ketika ditemukan utuh dan membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan dari mulai ditemukan sampai dengan dipajang di Museum Geologi, dia membutuhkan waktu kurang lebih adalah 4 bulan. Gitu. Oke, selanjutnya Kak Isti kita lihat apa lagi nih? Ke sebelah sana lagi? Boleh. Yuk, kita lihat apa ya? Masih banyak sih yang iya. Oh, kita lihat ini aja video bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, Kak Isti. Oke. Museum Geologi udah belajar peta kan di sekolah. Kita lihat ya. Dulunya seperti apa sih bentuk Kepulauan Indonesia? Siapa Kak Isti? Ya, jadi adik-adik Indonesia terbentuknya 50 juta tahun yang lalu. Akibat pertemuan dari 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Jadi jangan aneh kenapa Indonesia banyak bencana alam dan banyaknya gunung api. Jawabannya karena Indonesia terbentuk dari 3 lempeng besar. Yang adik-adik lihat ini pergerakan lempeng yang terjadi dari 50 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Oke, jadi seperti ini ya, sahabat Museum Geologi Indonesia tadi terbentuknya 50 juta tahun yang lalu ya. Iya. Dan ini adalah bukti dari adanya pergerakan tektonik. Jadi kemungkinan besar nih Kepulauan Indonesia beberapa juta tahun yang akan datang akan berubah lagi dong Kak Isti. Bisa jadi karena itu lempeng kita kan masih bergerak sampai saat ini. Iya. Jadi jadi adik-adik Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memiliki gunung api terbanyak di dunia. Kemudian koral mungkin nanti kita bisa lihat ya di sana. Yuk, itu sambil jalan. Koral yang ada di Indonesia itu ada banyak jenisnya. Jadi 65% jenis-jenis koral itu adanya di Indonesia. Sisanya tersebar di seluruh dunia. Koral itu batu karang gitu ya? Ya, koral itu batu karang, ada terumbu karang. Kemudian Indonesia juga merupakan negara yang memiliki garis pantai garis pantai terpanjang di dunia juga. Wow, ini apa nih Kak Isti ini ya? Ya, ini koral nih. Ada di sini sampai sebelah sana itu adalah koral atau terumbu karang.
Nah, sahabat museum geologi pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih ada koral di museum geologi? Itu apa sih kaitannya? Kaitannya karena terumbu karang ini dan batu gamping yang terangkat ke daratan yang awalnya di dalam air nih, kemudian karena ada proses tektonik dia muncul ke daratan, kemudian mengalami pelapukan dan juga proses kimia nih, nanti dia bisa membentuk kars. Nah, yang ada dilihat di gambar ini nanti bisa membentuk kars. Jadi kalau adik-adik pernah mengunjungi gua-gua itu biasanya terbentuknya dari batuan kars. Oh iya. Gitu. Jadi batu ini ya Gunung Kapur nih Gunung biasanya. Kapur. Nah, Kalau ada Gunung Kapur berarti dulunya Gunung Kapur itu adalah koral. iya betul. Koral dan lapis yang ada ini apa sih? Pokoknya si batu kapur atau yang ini tidak cocok untuk Batu ditinggali. gamping. Oh, gitu. Tidak cocok untuk ditinggali karena kalau terlalu banyak penggunaan air nanti dia akan berongga-rongga gitu, bolong-bolong nih. Oke. Seperti ini ya. Tapi kars ini juga banyak manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai ilmu pengetahuan juga ya. Kemudian sebagai tempat pariwisata nih. Nih, seperti ini. Iya, Ada banyak. dalam gua. Iya, jadi bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Contohnya yang paling wow, amazing, yang perlu saya temuin, wow, adalah Gua Petruk nih, yang ada di Kebumen. Nih, Gua Petruk ini adalah, kalau saya nggak salah ya, ini adalah gua terdalam yang ada di Indonesia. Jadi ini bagus banget kalau adik-adik berkunjung ke sana, itu biasanya didampingi oleh 3 pemandu, depan, tengah, belakang, dia menggunakan cempor. Karena kalau menggunakan senter itu udah nggak kelihatan, jadi biasanya menggunakan cempor nih. Di sana juga banyak nih, banyak jenis-jenisnya nih. Ada mungkin adik-adik pernah mendengar stalaktit dan stalagmit, itu adalah batuan kapur yang bercampur dengan air dan biasanya hanya tumbuh di dalam gua. Ada yang seperti ini nih, kayak shower kayak gitu. Terus ada batu susu nih. Nah, kalau adik-adik harus bisa membedakan ya, stalaktit itu yang ada di langit-langit gua, stalagmit itu biasanya yang ada di lantai gua. Nah, kita liatin yuk. Yuk. Lebih jelasnya lagi, kita lihat sebelah sini sama museum geologi. Tadi mungkin masih ngebayangin ya, yang Kayak gimana? gimana sih? Ini stalaktit ya, ini batuan kapur yang biasanya hanya tumbuh di dalam gua. Stalaktit itu yang ada di atas, stalaktit di langit-langit gua, ini adalah batu kapur yang bercampur sama air. Jadi karena dia mengandung kapur, lama-kelamaan memanjang nih kayak gini. Jadi kan cuak, nah, itu kan ngecelak kan. Jadi dia memanjang. Nah, yang ngecelak ke bawah nih ke lantai gua, dia nanti karena mengandung kapur, dia akan menumpuk, jadinya tinggi nih adik-adik seperti ini. Tapi di habitat aslinya, yang bawah dan yang atas, ini nanti bisa menempel nih. Bisa menempel, disebutnya adalah kolom. Kalau ini kan stalaktit, stalagmit, kalau yang menempel, disebutnya kolom. Ada juga nih yang dari dinding gua, jadi kayak air terjun, disebutnya adalah flowstone. Oke. Gitu. Nah, itulah dia sahabat museum geologi, virtual tour di ruangan sejarah kehidupan. Kok ruangan sejarah di Indonesia. Sahabat museum geologi, sebelum kita beralih ke ruang peraga berikutnya, Kak Isti mau kasih dulu kuis ya. Betul, mudah-mudahan menyimak ya adik-adik. Pasti yang tadi menyimak pasti tahu jawabannya. Ya. Silakan Kak Isti, apa kuisnya? Kuisnya adalah disebut apakah batu yang jatuh ke dalam permukaan bumi. Dari luar angkasa nih yang jatuh, batuan yang dari luar angkasa yang jatuh ke permukaan bumi disebutnya apa? Iya. Nah, yang jatuh ke permukaan bumi, Yang yang bukan hanya lewat, bukan yang lewat ya, yang jatuh ke permukaan bumi disebutnya apa? Iya. Silakan adik-adik bisa menulis di kolom chat, bisa datangi gurunya yang menjadi operator. Ibu saya bu, tolong tulisin bu. Nah, gitu. Nama saya ini, kelas ini, jawabannya ini. Nah, iya. Bu Guru, Bapak Guru, silakan dibantu ya. Dibantu ya, silakan sahabat museum geologi, silakan yang tahu jawabannya sekarang. Oke, sekarang kita beralih tempat dulu nih ke ruangan sejarah kehidupan, tapi sebelumnya silakan simak video berikut ini. Hah? Hai teman-teman, gak ingin hal ini terjadi di rumahmu kan? Yuk, ikut Pak Geo untuk tahu cara menghindarinya. Tahukah kamu, saat kita kehabisan air, bisa jadi itu adalah tanda bahwa persediaan air tanah mulai menipis.
Hal ini ditandai dengan turunnya permukaan air tanah. Ayo, kamu tahu tidak apa itu air tanah? Untuk mengetahuinya, kita telusuri dulu air hujan. Sebagian air hujan akan mengalir ke sungai, laut, dan badan air lainnya. Lalu sebagian lagi pergi kemana? Yap, betul sekali. Sebagian air hujan masuk ke dalam tanah. Tapi, kamu tahu kan, kalau tanah itu memiliki lapisan yang berbeda-beda? Air hujan yang jatuh ke tanah pertama kali akan sampai pada lapisan ini. Eits, air yang ada pada lapisan ini bukan air tanah loh. Sebagian air dari lapisan ini lama-kelamaan akan merembes ke lapisan berikutnya. Nah, pada lapisan ini memang terdapat air, namun tetap saja itu bukanlah air tanah karena masih ada udara di antara partikel tanah ini. Berbeda dengan lapisan di bawah ini, semua ruang antara pasir, kerikil, dan batu hanya dipenuhi dengan air. Inilah yang kita sebut dengan air tanah. Air tanah ini merupakan satu-satunya sumber air untuk sumur dan mata air. Namun, saat ini banyak penduduk kota mengambil air secara berlebihan, baik untuk industri, perkantoran, hotel, dan rumah tangga. Hal ini bisa sangat berbahaya jika dilakukan terus-menerus. Untuk menghasilkan air tanah hari ini, bumi dan seluruh isinya perlu bekerja sama hingga puluhan ribu tahun lamanya, di mana air tanah mengalir dari daerah imbuhannya di gunung ke daerah lepasannya di kota. Kebayangkan betapa lamanya proses ini terjadi. Maka dari itu, jumlah air tanah sangat terbatas. Apalagi jika kita menggunakan air tanah secara berlebihan, bisa-bisa permukaan air tanah semakin turun, dan lama-kelamaan lapisan tanah di atasnya juga ikut turun. Kalau sudah begitu, persediaan air ke rumah penduduk semakin sedikit, bahkan bisa habis. Ini baru dampak awalnya loh. Dampak lain dari penurunan tanah adalah munculnya titik genangan atau banjir baru jika hujan datang. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka tanah yang turun akan mengakibatkan tembok bangunan menjadi retak-retak dan lama-kelamaan merusak struktur bangunan tersebut. Belum lagi kalau rumah kita dekat pantai atau laut. Jika permukaan air tanah menurun, maka air laut akan merembes masuk ke dalam lapisan tanah bercampur dengan air tanah. Akibatnya, air tanah yang tadinya segar akan terasa asin. Ini semua bisa kita hindari dengan menjaga ketersediaan air tanah bersama-sama. Caranya, menggunakan shower daripada gayung atau berendam di bathtub. Ketika menyikat gigi, gunakan gelas untuk menampung air dan matikan keran. Mencuci baju saat baju kotor sudah banyak. Menggunakan kloset dengan teknologi hemat air. Saat mencuci piring, keran tidak dibiarkan mengalir, tapi kumpulkan air terlebih dahulu. Siram tanaman pada pagi hari agar air tidak cepat menguap. Terakhir, kita tangkap air hujan bersama-sama. Eits, bukan dengan tangan ya. Air hujan ditangkap dengan sumur resapan. Untuk air hujan yang jatuh di genteng atau pekarangan dapat disalurkan ke sumur resapan supaya meresap ke dalam tanah. Air yang masuk ke sumur resapan perlahan merembes ke dalam tanah. Lambat laun, resapan ini akan menambah volume air tanah. Ayo, sama-sama menggunakan air dengan bijak dan bagikan informasi ini seluas-luasnya agar air tetap tersedia bagi kita dan generasi selanjutnya. Hah? Halo, selamat Museum Geologi. Sekarang Selena udah ada di depan ruangan sejarah kehidupan. Nanti kita akan lihat ada apa aja sih di ruang sejarah kehidupan. Yang pastinya nih, ruangan sejarah kehidupannya adalah ruangan favoritnya sahabat kecil dari Museum Geologi. Pokoknya mereka yang datang ke Museum Geologi pasti pengen buru-buru masuk ke ruangan sejarah kehidupan. Emangnya ada apa sih? Bikin penasaran kan? Nanti kita akan lihat ya. Dan sebelumnya kita panggilkan dulu nih. Sekarang udah ganti pemain ya, ada pergantian pemain. Silakan
pergantian berikutnya. pemain. Main apa nih kita, Selena? Main fosil lah. Oke. Oke, Kak Asri, sekarang Kak Asri akan menemani sahabat museum geologi ya Oke, adik. untuk memiliki ruangan sejarah kehidupan. Itu ruangan sejarah kehidupan itu isinya apa aja sih Kak Asri? Nah, adik-adik pernah apa ya, tahu tentang fosil nggak? Atau lihat langsung fosil kayak gimana gitu ya? Bukan fosil pas ya? Oh iya ya, ada juga merek itu fosil. Jadi kalau di sini yang namanya fosil itu bisa sisanya, bisa bekasnya, atau bisa jejaknya aja nih dari makhluk hidup. Tapi makhluk hidupnya yang sudah sangat lama. Nah, yang terawetkannya harus lebih dari 10.700 tahun yang lalu. Nggak bisa Nah, dibuletin aja gitu. enggak. 1000 tahun Atau yang lalu. dibuletinnya 11.000 aja lah ya. 11.000 tahun yang lalu terawetkannya oleh alam dan biasanya sudah menjadi batu. Itu baru kita sebut fosil. Jadi kalau ada adik-adik lihat tengkorak di makam gitu ya, Selena, atau ada nih temuan tulang kambing atau tulang sapi. Ya. Nah, kalau untuk kelas 4 pasti udah belajar ya. Tafsiran ke atas 10.700 di atas ya jadi sekian. Selena pengalaman ngerjain PR. Ya karena kehidupan kita ini ada apa nih? Ini adik-adik, tadi yang pertama sekali adik-adik lihat ya, ada gajah yang sangat besar nih. Gajah ini kita namakan gajah Blora karena ditemukannya di kawasan Blora. Nah, gajah gede ini, banget ya. iya Selena, gajah ini adalah gajah yang dikatakan nenek moyangnya gajah Asia sekarang. Disebutnya Elepas hisudindricus. Kalau gajah sekarang Elepas maximus. Nah, untuk yang spesies ini gajahnya sudah punah adik-adik. Ini besarnya bisa sampai 4 ton ya beratnya. Kemudian panjang 5 sampai 6 meter. Tingginya bisa sampai 4 meter. Kira-kira Nah. dia hidupnya sekitar kapan sih Kak Asri? Ya, adik-adik gajah ini hidup di sekitar 135 sampai 165.000 tahun yang lalu. Wow, Nah, udah segitu mas sekali ya. Iya, ini ditemukannya di tahun 2009 nih di Desa Mendalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Oke, nah sahabat museum geologi di ruangan sejarah kehidupan masih banyak bisa kita lihat koleksi fosil lainnya. Sekarang kita langsung masuk aja ya. Yuk. Kita cemong. Kita kemon. Wow, Jadi ini di depan aja udah disambut sama fosil juga. iya, ada tanduk nih. Ini fosil apa? Ya, tanduk kalau yang di tanah Toraja itu apa coba? Kelinci ya? Oh, kalau kelinci nggak punya tanduk. Oh Terus iya. kerbau, tapi kerbaunya yang hidup di savana, dia tanduknya bisa sampai 4 meter panjangnya. Oke. Silakan Kak Asri. Kalau ini, iya adik-adik. Nah di sini ini ada ilustrasi tentang masa dalam skala waktu geologi. Ada 5 masa, ada Prekambrian ini masa Arkeo dan Proterozoikum. Di sini awal bumi kita terbentuk yang tadinya dari ledakan, kemudian memadat membentuk jadi bumi lautan api, kemudian uapnya, gasnya membentuk atmosfer. Ini nanti mengeras di permukaan membentuk litosfer atau daratan, dan ada nanti hujan pertama membentuk airnya. Kayaknya Ya. kita ada ini nih videonya nih. Ya. Jelas nih Kak Asri. Oke, Kita sebelah sini ya. yuk kita lihat Kita ya. lihat ilustrasi bagaimana proses terbentuknya bumi. Silakan Kak Asri. Nah ini yang awal sekali bumi ya. Setelah dari yang gas memadat, jadi bumi lautan api nih. Bukan Bandung Lautan Api ya, tapi Iya, kalau Bandung Lautan Api dulu Sengaja. karena terbakar api. Kalau ini dia bukan api ya, ini si magma. batuan Magma, cair. ya batuan cair, pijar, nanti lama-lama mendingin di permukaan, mengeras, jadi kerak-kerak batuan. Nah, ini cikal bakal bagian terluar dari bumi ini ya. Cikal Iya. bakal adanya batuan ya. Iya. Wow, Ini jadi merah, menyala, membara ya. Bara Api. panas. Gak kebayang ya dulu panasnya Iya, gimana. Tapi dulu belum sampai bisa sekarang hidup.
panasnya bumi ini masih terus tersimpan ya hingga saat ini ya, Iya, bagian dalamnya ya. bagian dalam adik-adik. Nah, ini ada planet apa ya yang lebih kecil nih. Jadi dulu kan belum ada ozon. Jadi banyak meteorit yang jatuh ke bumi. Salah satunya ada yang seperti ini, dia masuk ke bumi mengisi dalamnya bumi kita juga. Nah, ini terus lama-lama sampai sekarang berotasi, berputar, mendingin, nanti membentuk bumi yang kita kenal sekarang. Ini udah ada satelitnya nih, apa namanya? Ini Ini bulan tok. Ini selanjutnya Kak Isti, Kak. Nah, ini tadi kan kita udah lihat ya bagaimana kondisi bumi pada masa awal terbentuknya ternyata sangat panas kayak bola api. Iya. Kemudian mulai muncul kehidupan itu kapan dong? Oke, adik-adik. Nah, di sini setelah buminya sudah menjadi biru, tidak merah lagi, ada air, ada darat. Nah, kemudian muncul nih makhluk hidup pertama itu di sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian ada temuan fosilnya berumur sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Nah, awal kehidupan itu masih sangat sederhana makhluk hidupnya dari hewan dan tumbuhan yang punya satu sel aja. Mereka ini berkembang di lautan hangat, menyerap racun-racun di udara, dan menghasilkan oksigen. Lama-lama atmosfernya terus terbentuk dengan sempurna. Nah, ini contoh fosilnya nih, yaitu stromatolith, jejak dari alga hijau biru yang dulu hidup di bumi. Dia meninggalkan jejak, lama-lama si jejaknya ini jadi fosil. Ini umurnya di 1 miliar tahun. Jadi saking banyaknya ya si mikroorganisme tadi yang sebetulnya nggak bisa kita lihat dengan mata secara langsung ya. Iya. Sangat kecil, tapi saking banyaknya ini jadi menimbulkan jejak. Iya. Oke, selanjutnya Terlihat juga jejaknya ya. kita lihat Apapun pasti berarti yang ada di bumi pasti ada tertinggal kalau ada rekornya ya. jejaknya ya. Jadi makanya kalau keluar dari Indonesia jangan sampai meninggalkan jejak. Nih, adik-adik, tadi stromatolith itu kan fosil jejak yang sudah sangat lama, awal penanda kehidupan paling primitif di bumi. Tapi si alga hijau biru ini juga ada loh di Indonesia di masa sekarang, yaitu di Pulau Satonda ya, Selena. Nah, ini contohnya stromatolith yang terbentuk di Pulau Satonda di Indonesia. Oh, ini masih terus Baru ini ya, iya. Seperti itu adik-adik, jejaknya juga. Nah, selanjutnya nih Kak Asti, di bumi ini kehidupan yang tadinya hanya ada hewan-hewan kecil ya, bakteri gitu. Iya, dari satu sel. Iya, selanjutnya perkembangan makhluk hidup yang mulai muncul di bumi itu apa? Oke, Dan bagaimana? ya adik-adik dari satu sel, makhluk hidup terus berkembang dari satu sel jadi banyak sel. Nanti ada ubur-ubur, ada cacing-cacing, ada tumbuhan-tumbuhan. Nah, ini kita masuk sekarang di masa Paleozoikum. Paleozoikum ini dicirikan dengan perkembangan hewan-hewan invertebrata. Jadi setelah satu sel berkembang, kemudian invertebrata. Invertebrata adalah hewan-hewan yang belum punya tulang belakang. Jadi ikannya masih lunak, belum punya tulangnya. Kemudian ada keong-keongan, moluska kita sebutnya. Macamnya banyak, nanti ada yang bulat, ada yang panjang. Nah ini, ada ordovisium, ikannya masih bertubuh lunak. Nanti ada ikan seperti ini nih di zaman selanjutnya. Di silur itu mulai ada peralihan dari yang awalnya kehidupan di laut semua, mulai beralih ke daratan. Adanya tumbuhan paku-pakuan, Selena. Oke. Nah, ini di Devon udah ada hiu primitif. Jadi ikan sudah banyak di Devon ini. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak Asti? Nah, ini di karbon tadi ikan yang tadi kita sebutnya ini ikannya koelakan atau silakan. Ikan ini dia hidup di karbon, berarti kan sudah sangat lama ya, 200-an juta tahun yang lalu. Tapi kita menemukan lagi nih ikan ini di masa sekarang, yaitu di Sulawesi dan juga di Papua ada, dan di Afrika
selatan. Nah, Wow. ikannya sebesar ini. Oke, ternyata ikan purba ini masih terus hidup ya sampai Iya. sekarang ya. Jadi Hebat ya. ikan ini kita sebutnya living fossil. Apa itu Nah, maksudnya? living fossil itu dulunya dikatakan sudah punah, tapi ternyata ditemukan lagi di masa sekarang. Jadi Oke. dia masih hidup. Nah, sahabat Museum Geologi, sebelum Kak Asri lanjut lagi untuk menjelaskan ada apa lagi di sini, jangan lupa jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat room-nya ya. Nanti untuk pertanyaan terbaiknya pasti ada door prize Iya, dan buat adik-adik. buat adik-adik. Jangan lupa minta tolong sama Bapak Ibu guru. Oh, Oke, nah, yuk lanjut lagi Kak Asri. Kita lihat nih fosilnya. Tadi penjelasannya ya Kak Asri udah sebutin. Yang selanjutnya muncul ini itu. Dan sekarang kita lihat buktinya nih. Silakan Kak Asri. iya, ini adalah kumpulan fosil-fosil di masa Paleozoikum. Ada fosil daun, ada fosil batang. Nah, ini di zaman karbon tadi. Kemudian, ini nih ada amonit-amonit yang bulat-bulat. Ini ya, yang Kemudian yang spiral ya. iya, itu amonit-amonit yang bulat. Dan yang panjangnya nautiloid atau nautilus. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak Asri? Nah, ini Ada yang ada, kayak kecoa nih. iya ya, Ini namanya apa sih Kak Asri? itu ada bintang laut tadi ya. Oh ya, Ini itu yang bintang laut kayak tadi. kecoa, kecil-kecil ini trilobit. Trilobit, Iya. ternyata dulu pernah ada hewan seperti ini sama Yang museum tapi biologi. bisa lebih membesar lagi ukurannya, Oh, bisa ukurannya berapa? 2 kali telapak tangan ya, sangat besar yang di Telapak tangan atas. Kak Asri ya. Iya, dan di atas itu ada lili laut atau crinoid. Sebenarnya dia bukan tumbuhan tapi hewan, Hewan ya. cuman mirip tumbuhan ya. Oke. Nah, si tentakel yang di atasnya itu dia menangkap mangsanya. Oh, Crinoid. macam-macam ya. Sudah beragam sekali makhluk hidup Iya. dulu ya. Sebagian besar banyaknya itu makhluk laut ya, makhluk air. Tapi Nah, selanjutnya di sebelah sini nih Kak Asri ada yang Iya. spiral-spiral juga. Ini mirip-mirip yang tadi Kak Asri liatin. Ini apa sih? ini sama, ini amonit juga adik-adik. Nah, Indonesia, negara kita, itu banyak sekali ditemukan fosil amonit di Indonesia bagian timur. Nah, ini contoh berbagai macam bentuk amonit dengan berbagai macam ukuran. Jadi amonit-amonit ini hidup di lautan dan mengambang-ambang itu terapung-apung. Nah, ada yang besar, ada yang kecil ya. Sekarang kita lihat nih Kak Asri, bentuk amonit kalau dia masih hidup kayak gimana sih? Penasaran nggak? Nih, kita Apakah sambil kayak kolomang gitu ya? iya Kolomang. kolomang ya. Nih adik-adik mirip kolomang nggak? Ini ternyata mirip apa ya? Seperti ini. Kayak Mirip cumi-cumi. apa adik-adik? Iya. Gurita ya. Iya. Iya. Ya udah nih adik-adik Iya. nih. Nah, dia geraknya bisa mundur-mundur gitu. Menghentak-hentak atau diam seperti ini sambil Mengambang ya. terapung-apung mengambang gitu ya. Macam-macam ternyata ya. Iya. Jadi nanti amonit ini punah di masanya dinosaurus. Kemudian si apa ya Cangkangnya. cangkangnya itu hilang dan sekarang jadinya yang cumi-cumi itu ya. Oh, berevolusi maksud Asri ya. Iya, Iya, jadi bisa ini jadi berevolusi mungkin jadi ini cumi-cumi. iya, masih saudaraan gitu ya sama Saudaraan. cumi-cumi. Dulunya dari moyangnya mungkin kayak gitu. Punya cangkang. Iya. Sekarang cangkangnya hilang jadi cumi-cumi. Oke, nah tadi Kak Asri sempat ini nih nyebutin tentang dinosaurus. Pasti udah nggak sabar kan pengen lihat di masanya Mesozoikum ya katanya Iya. dinosaurus. Yuk kita langsung lanjut Kak Asri silakan. Yuk adik-adik, selamat datang di ruangan Mesozoikum. Nah, Mesozoikum disebut juga masa dinosaurus. Masa ini berlangsung dari 250 juta tahun yang lalu sampai di 65 juta tahun yang lalu. Nah, untuk dinosaurus ini hidup di tiga zaman. Ada zaman Trias. Trias ini reptilnya masih sedikit dan masih sebesar-besar mamalia. Kemudian di Jura ini sudah banyak. Jadi reptil-reptil sudah merajai daratan. Ada yang makannya, besar ya. iya badannya ada yang sangat besar itu Brachiosaurus, dari Apatosaurus. Kemudian yang terakhir di Kapur. Nah ini akhir di
masa dinosaurus. Ada Triceratops, T-Rex juga hidup di kapur ini. Oke, nah itulah ternyata jenis-jenis reptil di masa Mesozoikum. Itu Iya. teman-temannya T-Rex itu banyak banget ya. Banyak Dan sekali. ini ngomong-ngomong T-Rex ini asli atau palsu nih Kak Asli ini? Iya, adik-adik sayangnya kalau T-Rex itu belum pernah ditemukan di Indonesia. Jadi ini adalah replikanya Selena. Replika fosil T-Rex ya. Iya, perbandingannya sama persis dengan yang asli, besarnya, bentuknya, ukurannya. Ini 1:1 semua sama persis dengan yang asli. Panjangnya ini bisa sampai 14 meter, tinggi di 6,5 meter, dan berat di sekitar 8 ton atau 8.000 kilogram. Jadi T-Rex termasuk dinosaurus yang langsing ya. Dia banyak gerak dan giginya tajam-tajam, mencirikan dia pemburu pemangsa Daging. karnivora, daging, dino-dino atau hewan-hewan yang lainnya. Pasti tadi menyebutkan beratnya T-Rex ini berapa Kak Asli? Beratnya sekitar 8 ton atau 8 ton ya. 8.000. Berat dari fosil T-Rex ini adalah 8 ton adik-adik. Iya, adik-adik. Ada yang kuat ngangkat? Iya. Asli di sebelah Ya. sini ini apa nih? Ini ada kepalanya apa sih? Rahangnya apa? Ya, adik-adik. Nah, jadi di masanya dinosaurus ini, reptil itu nggak hanya tinggal di daratan, ada juga yang hidupnya di lautan. Nah, ini yang kita lihat sekarang adalah pemburu lautan di masa Jura, di zaman Jura. Giginya sama, runcing-runcing, tajam-tajam. Ini dia pemburu pemangsa di lautan. Namanya adalah Ichthyosaurus. Ichthyosaurus. Ini ditemukannya di mana Kak Sri? Di Indonesia. Ternyata Indonesia pernah ditinggali oleh Ichthyosaurus ini. Iya, kita patut berbangga nih adik-adik. Walaupun kita belum pernah menemukan dinosaurus atau T-Rex yang tadi adik-adik lihat, ini kita punya loh Ichthyosaurus. Ini hidupnya di Jura dan lebih tua umurnya dari T-Rex. Nah, Ichthyosaurus ini kalau panjangnya bisa seperti ini nih. Ini yang temuan dari Jerman. Ini hasil jejaknya ya. Iya, Ichthyosaurus juga. Terus selain yang hidup di air, ada juga reptil yang hidupnya di daratan. Yang bisa terbang. Terbang itu Ya, apa ada Pterodactylus. Iya. Kita punya contoh fosilnya dari Kalau Pterodactylus. Archaeopteryx dia reptil juga bukan Kak Sri? Nah, Archaeopteryx ini kita sebutnya burung purba. Burung purba. Iya. Jadi sudah ada burung juga di masa reptil ini atau di masa dinosaurus. Nah, ini contoh fosil dari Archaeopteryx atau burung purba. Ya, ternyata burung juga bisa jadi fosil ya. Lihat Iya. tulang-tulangnya kecil-kecil. Meskipun dia burung purba, mungkin kalau ada dagingnya dia gede ya. Iya. Yuk Kak Sri, sekarang kita lanjut lagi, sahabat Museum Geologi. Kita lihat ke masa berikutnya nih. Kita lihat koleksi fosilnya apa aja setelah berakhir masa Mesozoikum. Oh iya, tapi sebelumnya saya mau tanya. Iya, kenapa? Dinosaurus kan sekarang nggak bisa ditemukan tuh. Kenapa sih? Oh iya, adik-adik, dinosaurus ini kan sudah nggak ada, alhamdulillah ya, kita tidak hidup di Iya. masa dinosaurus. Ya. Nah, dinosaurus ini sudah punah dikarenakan dulu di sekitar 65 juta tahun yang lalu bumi pernah dihantam oleh meteor yang sangat besar. Meteornya jatuh ke atmosfer, ke ozon pecah, jadi hujan meteor. Nah, berbagai macam bencana timbul setelah meteor itu jatuh, seperti tsunami, kebakaran, pemanasan global, radiasi, sehingga 85% kehidupan di masa Mesozoikum ini punah dan tidak ada lagi di masa selanjutnya, termasuk dinosaurus yang besar-besar ini. Oke, jadi itulah kenapa dinosaurus bisa punah. Iya. Yuk, Kak Sri, selanjutnya setelah dinosaurus punah, ada makhluk hidup apa lagi di bumi? Iya, adik-adik, kita mendekati masa kita sekarang. Jadi setelah dinosaurus punah itu, Selena, kita masuk ke masa Kenozoikum, masanya mamalia-mamalia, dan nanti setelah mamalia berkembang muncul manusia purba. Jadi di belakang kita ini adalah fosil-fosil mamalia asli loh.
ini temuan dari Indonesia. Jadi kalau di masa Kenozoikum ini Indonesianya sudah mulai terbentuk. Kalau tadi di zamannya dinosaurus Indonesia itu belum ada. Nah, kita sekarang sudah masuk di kawasan zona Indonesia. Jadi kita punya temuan aslinya dari berbagai mamalia ini. Oke, ini gajahnya juga banyak ya Kak Sri. Ada Iya. gajah apa aja nih Kak Sri? Ini ada 3 jenis gajah di sini, adik-adik. Yang paling sebelah kiri ini yang lengkap, ini stegodon. Nah, gadingnya agak repet ya, agak merapat. Nah, ini stegodon dari Pulau Jawa. Kemudian kalau yang di tengah ini lebih tua dari stegodon sebenarnya. Ini temuan dari Bumi Ayu. Gadingnya masih kecil seperti ini. Pendek ya. Iya, namanya Sinomastodon dan ukurannya juga bisa lebih kecil lagi. Wow, ternyata jenis-jenis gajah itu banyak sekali ya Iya. Kak Sri ya. Sahabat Museum Geologi banyak banget. Tadi dari bentuk gadingnya aja macam-macam ya. Iya. Bahkan tadi Kak Sri udah liatin nih, gajah yang jenisnya itu lebih tua, itu gadingnya masih pendek ya. Kecil ya, Iya. pendek kecil. Yuk kita lanjut lagi Kak Sri. Yuk, Selanjutnya di corner sebelah sini. vertebrate Indonesia ini ya Oke. namanya. Di corner ini ada apa lagi nih Kak Sri? Ini banyak banget nih hewan-hewan yang masih bisa kita temui saat ini. Tapi Iya. mereka purba ya, Iya. yang ini yang kita punya fosilnya. Tadi yang di depan di atas pintu masuk. Nah, ini dari paleo kerbau ini, kerbau purba yang hidupnya di savana. Oke. Tanduknya sangat panjang. Sangat panjang, gagah sekali ya. Hmm. Selanjutnya sebelah sini ada Sekarang apa nih? sudah punah Pak kerbau ini. Nah, di sini ada babi rusa. Babi rusa. Iya, ini Ada yang pernah Oh. dengar salah satu ya. Adik-adik pernah dengar nggak babi rusa? Babi rusa ini adalah hewan endemik. Hanya ada di Pulau Sulawesi, tidak ada di Sulawesi. tempat yang lainnya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Semakin ke sini, semakin ke sana. Ini adik-adik ini ada kepala-kepala dan tanduk rusa, kepala buaya, berbagai macam bentuk buaya, ada aligator, ada buaya muara ya. Iya. Terus ada kepala harimau di sebelah sana, felis. Oh, ada fosil harimau juga sama Museum Geologi. Nah, Oh, itu si Diego ya namanya ya. di Nah, ini harimau. Selanjutnya itu yang besar di atas itu apa tuh Kak Sri? itu kuda nil yang suka mangap-mangap. Oh, itu fosil kuda Nil. Jadi dari dulu juga. Oh, kalau ini badak. Ini Oh, badak badak bercula satu. bercula satu, yang di ujung sana adalah kuda nil. Kuda Nil. Selanjutnya, ini ternyata menyimak. Selanjutnya, Ya, nah ini yang kuda nil. ini kuda Nil. Iya. Ya, kuda Nil juga masih bisa kita temukan Ya. di Badak Kebun itu binatang, ya? hampir punah. Kuda nil kayaknya udah langka juga ya. iya. Tapi masih ada ya di Ya. Taman Safari ya. Ya. Coba dulu kuda nil ada yang culanya ada 4 gitu. Oh, gitu. Iya. Kuda nil. Oh, ini ya. Iya, dia. Kalau di zaman dulu badak yang culanya ada 2. Hmm. Cula 1, badak bercula 1. Dulu ada 2. Nah, ini kita kesini aja. Kura-kura aja. Nah, ini kura-kura raksasa. Kita Oh, sebutnya gede banget Megalocelis TF Atlas. Ini gede banget ya. Ini Hmm. tempurungnya ya, batoknya. Bedanya batok sama tempurung kan sama aja. Batok kelapa, kalau tempurung kelapa. Iya, jadi kalau sekarang nih ada kura-kura gede gini di kali ya, di Iya, di sungai. masih ada nggak sih ini Kak Sri yang Ini mungkin kalau di Indonesia udah nggak Udah ada. Kalau yang di luar itu yang semacam kura-kura Galapagos, tapi Oh, memang ada. spesiesnya beda lagi. oh beda lagi, Iya. tapi ukurannya juga besar ya. Iya. Oke, selanjutnya nih sahabat Museum Geologi, yuk kita lanjut yuk. Ya, kita lihat lagi Kita lihat lagi yang lain. fosil yang lain masih banyak adik-adik. Nanti ada gigi hiu purba Iya. dan lain-lainnya. Ruangan siaran kehidupan ini luas banget Ya. Kak Sri ya. Fosilnya banyak banget yang bisa kita Iya, explore sauna. di ruangan ini.
Nah, adik-adik kalau ada pertanyaan boleh ya langsung ditanyakan, titip ke Bapak Ibu gurunya ya, Iya, betul. nanti Iya. diketikin. Nah, sahabat museum geologi tadi kan yang Kak Asli liatin tadi ya, fosil-fosil dari makhluk hidup yang pernah tinggal di Indonesia, yang mendiami Indonesia setelah Indonesia terbentuk daratan ya. Tapi dulunya Indonesia ini pernah berada di bawah air, belum Iya, terbentuk, belum terangkat ke atas. Nah, lautan. kita lihat nih silakan, ini ruangannya, gambarannya. Silakan Kak Asli. Ya, kita memasuki Indonesia awal. Ketika Indonesia masih berupa lautan, kita banyak menemukan fosil kerang-kerangan. Jadi, adik-adik pernah dengar nggak masa es atau zaman es? Nah, itu Indonesianya masih kadang surut, kadang tertutup air laut, surut lagi air lautnya, ini lagi. Jadi, pasang surut air laut kayak gitu ya. Jadi, berbagai macam fosil kerang itu sangat melimpah ditemukan di Indonesia dengan berbagai macam bentuk. Nah, ini kerang-kerangan ya. Ada yang sangat kecil, kita sebutnya foraminifera, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Jadi kalau dalam ini kayak batu aja itu nempel pasir. Ternyata itu kerang juga, ada karbonatnya juga. Shell-nya. Nah, ini yang menarik nih, sebelah sini ada yang ukurannya besar, kasih ini apa sih Kak Asri? Nah, ini yang paling besar, Selena. Kima raksasa. Kima raksasa. Kalau makan satu aja udah kenyang ini ya. Buat banyak darah. ya, kita sebut juga namanya Tridacna gigas ya? Ya, namanya Tridacna gigas. Ditemukannya di mana sih Kak Asri? Di dekat Bandung adik-adik. Dekat Bandung. Iya, di Padalarang. Jadi Bandung. Kabupaten Bandung. Oke adik-adik, jadi dulu di lebih dari 5 juta tahun yang lalu, Padalarang itu masih berupa lautan. Bandung itu masih berupa lautan yang laut dangkal, airnya jernih. Sinar matahari masuk sehingga terumbu-terumbu karang banyak hidup, termasuk kerang-kerang ini hidup di sana dan menjadi fosil di masa sekarang. Oke. Kita lanjut lagi, tadi Kak Asri udah janjiin katanya mau liatin fosil gigi hiu megalodon. Yang mana sih Kak Asri? Nih adik-adik, jadi di Indonesia juga dulu pernah hidup megalodon. Ada yang tahu? Apa sih megalodon? Iya, ada yang tahu nggak megalodon? Megalodon ini adalah hiu yang lebih besar dari paus yang ada di zaman sekarang. Bisa sebesar kapal pesiar ya. Iya, hiu raksasa. Giginya ini banyak ditemukan di Sukabumi. Jadi Sukabumi juga dulu pernah menjadi lautan yang cukup dalam tempat bermainnya megalodon ini. Jadi banyak megalodon bermain di sana, giginya tanggal, kemudian berburu. Dia hiu ini makannya paus adik-adik. Jadi berburu paus di Sukabumi di sana. Tapi sekarang Sukabuminya sudah jadi daratan dan kita menemukan fosil-fosil dari megalodon ini. Ya, dan gigi hiu megalodon ini terkubur di Sukabumi. Iya, daerah-daerah kebun-kebunnya masyarakat Sukabumi di sana ya. Sekarang kita ke sini. Sini dulu. Iya, selanjutnya nih ada yang lebih menarik lagi yang ingin Serena dan Kak Asri tunjukkan untuk sahabat museum geologi. Kita ada ruangan khusus yang menyimpan tentang apa Kak Asri? Tentang nemo yang kita yang Oke, silakan adik-adik, di ruangan ini kita sebutnya ruangan hominid atau ruang manusia purba. Nah, kenapa hominid? Karena kita menyebut manusia yang hidup di masa lalu itu berbeda spesiesnya dengan kita. Homo itu manusia, anoid, pokoknya ya, jadi ini purba hidup yang muncul di bumi ya sebelum adanya manusia seperti kita. Oke, berbagai macam bentuknya kita lihat ya di sebelah kiri dulu. Di sini ini ada hobbit. Hobbit ini temuannya sangat kerdil, ukurannya hanya sekitar 1 meter. Nah, ini sudah dewasa adik-adik. Jadi ini ditemukan di Flores, cuman masih dalam perdebatan apakah dia spesies baru asli ya
baru dengan ukuran kerdil atau terkena penyakit sehingga ukuran badannya mengecil dan keturunan-keturunannya jadi kecil-kecil. Iya, ini dia Hobbit dari Indonesia. Selanjutnya nih yang lebih fenomenal. Pasti kita lihat di sebelah sini. Di sebelah sini ada Nah, adik-adik ini adalah tengkorak dari Pithecanthropus erectus atau sekarang namanya disingkat jadi Homo erectus. Nah, temuan ini spektakuler dan temuan manusia purba di Indonesia cukup banyak. Nah, kenapa ini spektakuler? Karena ditemukan dari atas tempurung kepala sampai rahangnya. Jadi bisa diilustrasikan nih wajah dari manusia purba itu kira-kira gimana ya dengan volume otaknya, karena temuan ini kan membentuk tuh dari depan ke Iya. belakang volume otaknya terlihat, kemudian raut wajahnya kira-kira seperti Iya. itu. Nah, Nah, ini ini dianggap paling lengkap ya. iya, temuan paling Temuan tengkorak paling lengkap. lengkap karena juga tadi masih ada giginya yang masih menempel ya. Iya, jadi ilustrasi wajah dari temuan Homo itu erectus, adalah diperkirakan seperti seperti ini. ini ya wajahnya. Kalau dikasih daging ya, Iya, dikasih otot, mata bola telinga. kuping. Cuman bedanya dengan kita ini karena volume otaknya masih kecil, jadi masih datar ya. Terus dia belum punya dahi kayak kita. Jadi dari pelipis mata langsung aja ke belakang datar. Nah, pasti ini tahu nggak kenapa ini bibirnya agak ke depan Iya, bagian adik-adik. belakangnya. Iya, ini juga rahangnya ke depan karena dia masih menggigit Iya, yang masih mentah-mentah gitu ya, jadi ketarik gitu. ditarikin ya pakai Iya. gigi mereka gitu. Buka kelapa kayak pakai gigi juga. Bukan calmu kayaknya ya. Oke, Oke. yuk kita lanjut lagi ke depan kasih kita sambil Yuk. jalan sahabat museum geologi. Kita mau kasih kuis Kasih di kuis sini dong. ya. Dong. Adik-adik, Ada kuis? kuisnya Kuisnya adalah Yuk kita sambil jalan ke tempat yang lebih terang terang ya. agar Iya, di kecantikan sini kita gelap. bisa. Oke, adik-adik ada kuis untuk ruangan fosil ini. Berapakah berat fosil dari T-Rex? Tadi kan panjangnya 14 meter, tingginya 6,5 meter. Nah, beratnya adalah berapa ton atau berapa kilogram? Tadi pasti sudah sempat jelaskan ya Pak ya, di depan. Jadi sahabat museum geologi yang tahu jawabannya silahkan langsung dituliskan di kolom chat room. Iya. Nanti boleh minta bantuan sama Bapak dan Ibu gurunya. Ya, sahabat Ya. museum geologi sekarang kita duduk dulu Kak Asri ya. Siap. Alhamdulillah. Akhirnya kita saat ini sudah berada di sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab Iya. sesi diskusi. Untuk sahabat museum geologi yang punya pertanyaan silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom chat room-nya karena nanti untuk peserta yang memberikan pertanyaan dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize menarik dari museum geologi. Ya, yuk sekarang apakah sudah ada yang bertanya? Jadi adik-adik yang mau bertanya boleh mendekati gurunya ya. Ibu guru tolong dibantu, silakan dibisikkan, jangan lupa nama dan kelasnya disebutkan ya. Yang mau nanya apapun tentang ruang geologi Indonesia ataupun tentang sejarah kehidupan, silakan menghubungi ibu guru yang menjadi operator Zoom. Yang ngomong tadi untuk pertanyaan kuis pertama sudah ada yang jawab belum ya? Sudah ada pemenang ya. Sudah ada pemenang. Ternyata kita sudah menemukan pemenangnya yang beruntung hari ini yang telah menjawab pertanyaan kuis di 2 ruang peraga ya. Selanjutnya yang punya pertanyaan boleh, yang masih penasaran boleh nih, di sini ada Kak Isti dan juga Kak Asri yang dengan senang hati akan menjawab pertanyaan sahabat kecil semua di sekolah ya. Oke, serupa tadi ada nih pertanyaan. Tadi yang T-Rex pokoknya mau jawab berapa ton boleh, mau jawab berapa kilo boleh. Seperti ini ya, kan udah belajar ya di sekolahnya ya. Iya. Satuan berat dari ton ke kilo berapa? Wah, kelihatannya udah ada dari siapa nih? Dari Syahrul, kelas 6. Pertanyaannya apa nih? Berapa lama nenek moyang gajah Blora hidup? Oh, berapa lama nih? Siapa yang mau jawab? Kalau temuannya itu kan elepas itu di ratusan ribu tahun yang lalu. Kalau umurnya gajah yang tadi kita lihat itu di 160
65.000 tahun yang lalu. Iya, dan kalau gajah elepas yang tadi kita lihat ini, gajah Blora ini dia Ya, matinya ini pada usia berapa Kak Sri? di 49 tahun. 49 tahun. Jadi dia lama hidupnya dulu 49 tahun ya, kalau yang Iya. elepas ini. Oke, berikutnya dari Adinda kelas 6. Berapa lama T-Rex hidup pada zaman purba? Ini gantian muka Isti dulu ya. Boleh. Boleh. Jadi untuk masa dinosaurus ini seperti T-Rex ini umurnya adalah 65 juta tahun. 65 juta tahun ya. Tadi udah dijelasin sebelum sih ketemunya di mana udah ya? Belum. Belum. Ini yang berasal dari Amerika. Sekali lagi umurnya adalah 65 juta tahun. Untuk T-Rex yang ada di sini ya. Oke, jadi itulah tadi untuk fosil dan elepas ya, sudah dijawab oleh Kak Asri dan Kak Isti. Next pertanyaannya dari Siti Halimatus Sadiah kelas 6. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dinosaurus bisa punah, Kak Asri? Silakan. Oke, adik-adik. Dinosaurus punah tadi terkena hantaman meteor ya, tapi nggak semua pas jatuh meteor itu langsung mati. Nah, ada dampak lain yang lambat laun mereka mati juga. Jadi setelah hantaman meteor itu, bumi kita nih lagi nggak stabil, banyak kebakaran, terus stok makanan, rumput-rumputan atau hewan-hewan yang lain mati, sehingga ada yang kelaparan juga, tidak menemukan makanan dan lama-lama mati juga. Ada yang terkena tsunami, ada yang terkena bencana, dan akhirnya punah di 65 juta tahun yang itu. Tambahan ya, tadi Kak Asri kan bilang tsunami, kenapa kok ada tsunami? Jadi intinya sih karena adanya hujan meteorit ya ke dalam permukaan bumi. Yang jatuh ke dalam air, laut, itu bisa menyebabkan tsunami. Ke dalam hutan, jadi ada kebakaran. Kemudian itu mempengaruhi iklim, jadi kalau ke dalam tanah ya, jedang gitu ke tanah nih, ke tanah. Jadi kalau ke tanah kan ada debu ya, debu-debu intan. Nah si mataharinya itu, si udaranya di atas itu mulai tertutupi oleh debu nih, debu yang sangat tebal. Jadi di bawah itu mengalami pendinginan. Jadi ada musim hujan, musim dingin yang berkepanjangan. Kemudian si makanannya juga mulai mati nih. Jadi hewan-hewannya tidak bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Makanya ada yang punah. Seperti dinosaurus ya. Dan alhamdulillah punah. Coba kalau kebayangnya kalau saat ini dinosaurusnya nggak punah. Nah, takut kan? Wow, kita mau sebutin banget coba. Hidup berdampingan juga serasa sulit ya. Kayak di film-film juga kan, wow, menyeramkan. Flintstone. Iya, itu tadi sahabat museum geologi. Jadi awalnya karena hujan meteorit, tapi kemudian juga menyebabkan berbagai dampak ya. Dari kepunahan massal itu banyak banget penyebabnya yang menyebabkan dampak bencana alam. Oke, selanjutnya dari Zikri kelas 5. Nama dinosaurus yang tertinggi apa nih? Yang mau jawab siapa? Kak Sri, silakan. Apa ya? Kita banyaknya taunya yang terbesar ya, dan lehernya panjang. Nah, jadi kalau lehernya panjangnya itu bisa sampai 40 meter, si lehernya itu bisa naik ke atas. Nah, nggak tahu nih berapa meter kalau dari bawah ke atas. Nah, itu dikira-kira bisa lah 40 meteran mungkin ya dari lehernya itu ke badannya. Nah, itu yang tinggi-tinggi itu yang punya leher panjang. Ada Giganotosaurus, Brachio, Apato, Bronto. iya Brontosaurus kayak gitu. Itu yang lehernya panjang. Jadi kenapa sih lehernya panjang? Karena dia makannya tumbuh-tumbuhan itu ada di atas. Jadi kan gini-gini. Ketarik-tarik ya. Oke. Iya, jadi karena ini juga yang menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Iya. Oke, sahabat museum geologi, sepertinya pertanyaan kedua, kuis kedua belum ada yang jawab ya. Ya, Oke, udah. diulang lagi pertanyaannya apa? Pertanyaan Berapa berat fosil dari T-Rex atau Tyrannosaurus? Panjangnya 14 meter, tingginya tinggi 6 meter, beratnya sampai ton. Iya. Oke, tadi pertanyaannya spesifik banget ya. Buat yang menyimak tahu tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Dari Jikri kelas 5, nama hewan tertua di bumi apa, Kak Isti? Nama hewan tertua di bumi
Itu yang tadi yang pertama bakteri stromatolith. Ya, itu nama fosilnya ya. Fosilnya umurnya adalah 1 miliar tahun. Kalau makhluk hidup itu bakteri dan Alga hijau biru kayak gitu. ya, selanjutnya dari Irsad Patah kelas 6, jenis-jenis gajah purba apa aja Kasri? Iya, adik-adik, tadi adik-adik lihat 3 macam gajah ya yang ada di Indonesia. Di belakang kita ada yang paling tua itu Sinomastodon yang gadingnya masih lurus. Kemudian ada Stegodon yang sudah melengkung. Ini Stegodon yang dari Flores. Dan di depan tadi Elepas. Nah, kalau di dunia ada lebih banyak lagi. Yang paling tua itu Meritorium, nenek moyangnya gajah, bentuknya kayak tapir. Kemudian yang paling terkenal, ada yang tahu apa namanya? Yang mamut, gajah paling besar ya. Mamut itu hidupnya tidak di Indonesia, dia hidupnya di daerah dingin. Ada yang ditemukan di Siberia, ada yang di Cina gitu ya untuk mamut itu. Apa ini selanjutnya? Dari Zikri kelas 5. Ada lagi nih pertanyaannya. Nama dinosaurus yang tertinggi. Yang tadi, ya ini yang tadi ya. Oh, ada. Oke, kakak kreatifnya mencarikan informasi, katanya yang tertinggi itu panjangnya 26 meter dengan berat 65 ton, namanya itu Dreadnoughtus. Wah, Itu dia ya. Saya juga baru dengar. iya, biasanya dinosaurus, Saurus ini Dreadnoughtus. Mungkin banyaknya ini ya, jenis sauri. Iya, Saurus itu kan kadal ya. Nama Saurus itu kadal. Oke, selanjutnya dari Novel kelas 4. Siapa sih nenek moyang ayam? Coba siapa? Bukan aku. Aku juga bukan. Bukan asli. Nenek moyang ayam. Aduh, bingung ya. Apa sih T-Rex ya? Iya, cenderung lebih dekat ke dinosaurus. Ya, karena ada yang menyebutkan T-Rex itu dulunya adalah nenek moyang ayam. Iya. Tapi kalau Iya. T-Rex ini dia kan karnivor, pemangsa. Ayam juga makannya cacing ya. Iya, unggas kalau ayamnya. Oh, Iya. tapi bisa makan rumput juga ayam, lebih ramah. Tapi dari bentuknya nih kan dinosaurus juga ada beberapa macam. Ada Iya. kalau dilihat dari panggulnya, ada yang jenisnya seperti burung, ada juga yang seperti kadal ya. Iya. Nah, Burung. Iya. Oke deh, burung, kadal. Ya, adik-adik, dinosaurus sendiri memang terbagi ke 2 kelompok itu. Ada ornito, ada sama yang saurus itu. Ada kelompok burung-burungan, ada kelompok kadal-kadalan. T-Rex ini masuknya ke kadal sih. Kayak burung ini panggulnya ini kalau T-Rex ini ke ini. Ke burung ya. Oke, ke burung adik-adik. Jadi ornito. Ya. Dari tadi nih. Oke. Jadi nenek moyang ayam dari yang galus-galus. Galus ya. Dari kelompok ya seperti dinosaurus juga ya. Mungkin tangannya kecil gitu. Mungkin dari dinosaurus T-Rex ini ke galus-galus ke ayam gitu ya. Berkaki 2 kali ya. Iya. Iya tuh berkaki 2 ya. Kaki depannya udah hilang. Udah hilang kalau ayam. Tinggal kakinya. T-Rex juga dia punya kakinya mirip ayam, ada 3 gitu kan. 3 ya. Terus Hitungnya iya. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaannya? Sudah habis. Museum Geologi nampaknya sudah semakin berlalu ya waktu tanpa kita sadari. Padahal dari tadi udah ada timer sih. Ya nggak kerasa ya, cepat sekali waktunya, sudah hampir 1 jam. Ini berarti kayaknya karena pertanyaan terlalu spesifik ya, nggak ada jawabnya, kita ganti apa gimana? Boleh kan, tapi aku nanti dapat beroperasi. Ganti aja apa mau gimana? Atau Ganti penanya terbaiknya tambahin ya. Iya. Oke, jadi beratnya T-Rex yang kita punya ini fosilnya berapa nih? 6 sampai 8 ton. 6 sampai 8 ton. Iya, atau sampai 8 dikit.
Iya, jadi itu beratnya 6 sampai 8 ton sobat museum geologi. Mungkin tadi ke-skip dikit kali ya Iya. masih menjelaskan tentang beratnya. Terdengar nggak adik-adik tadi? Jelas nggak? Bisa 6.000 kilogram atau 6 ton. Iya. Oke, sahabat museum geologi, terima kasih ya untuk sahabat museum geologi yang telah mengikuti kegiatan virtual tour hari ini. Senang kan? Gimana semuanya? Happy kan semuanya ya? Oke, happy. Oke, semoga mendapat pengalaman baru ya. Iya, semoga mendapat ilmu baru tentang ilmu bumi, tentang geologian. Menambah ilmu yang baru dan semoga tidak puas. Jadi adik-adik mencari lagi informasi yang lebih detail dari yang disampaikan oleh kita. Oke, dan terima kasih juga Bapak Ibu guru yang telah mendampingi sahabat museum geologi di sekolah ya. Sekarang kita akan mengumumkan pemenang kuis yang pertama. Siapa dulu nih? Kak Asri? Pemenang kuis namanya adalah Jikri kelas 5. Untuk di kelas 5. Selanjutnya untuk pertanyaan terbaik siapa nih Kak Asri? Coba geser dulu ya. Namanya adalah Irsyad kelas 6. Selamat untuk Irsyad kelas 6. Pemenang selanjutnya pertanyaan terbaik siapa nih Kak Asri? Pemenangnya adalah Adinda kelas 6. Selamat untuk Adinda kelas 6. Coba Kak Isti diulang siapa aja pemenang kuis ya. Pemenang kuis adalah Zikri kelas 5. Penanya terbaik ada 2 ya, ada Irsyad kelas 6 dan Adinda kelas 6. Yeay, selamat untuk para pemenang yang beruntung hari ini. Mohon maaf ya jika selama berlangsungnya acara mungkin tadi ada kekeliruan. Kita misalnya bercandanya berlebihan ya. Itu sebetulnya kita cuma mau lucu-lucuan aja sih agar sahabat museum geologi terhibur ya. Walaupun sebenarnya nggak lucu. Oke. Kenapa? Jawaban apa dari T-Rex? Yang mana yang tadi? Udah. Udah. Aku udah ini kreatif. Aduh, tim kreatifnya sibuk ya. Sibuk mencari ini. Udah ya. Oke, beginilah sahabat museum geologi keseruan virtual tour. Ya, kita panggil aja deh teman-temannya yuk ke depan kalian tahu. Di belakang kita di balik layar tuh ada apa aja sebenarnya. Iya, yuk ke depan yuk kakak-kakak yang hari ini bertugas juga ya. Pada kreatif banget ini. Ada ceweknya keramaian gitu ya. Iya, ini deh, tadi kita juga ditemani sama mereka ya. Dan juga fokus sama yang sebelah. Ada kameramen juga. Yang ikutin kameramen. Ya, sahabat museum geologi, Adik-adik siap nih. yuk kita foto bareng dulu ya. Oke, foto bareng dalam hitungan ketiga. Semuanya senyum ya untuk dokumentasi ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru dan adik-adik semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti. Konservasi
Konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira. Berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati. Berprestasi adalah bukti. Konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi.